Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan final dari mata kuliah logika penalaran hukum. Jawaban nomor satu. Nah, contoh nyata penggunaan inferensi tidak langsung dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU strip angka 8 Romawi garing 2010 yang berkaitan dengan hak-hak anak luar kawin. Sebelum putusan ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menafsirkan secara progresif bahwa anak luar kawin yang memiliki hubungan biologis dengan ayahnya juga berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Jawaban nomor 2, untuk menjelaskan hal ini secara konkret kita bisa melihat kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU strip Romawi 8 garing 2010 tentang pengakuan hubungan tadi dengan ayah biologisnya. Nah, dalam perkara ini posisi yang ada adalah pasal 43 ayat Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, proposisi kedua yaitu prinsip konstitusional yang menjunjung tinggi hak anak. Nah, seperti yang termuat dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, disinilah peran proposisi ketiga menjadi kunci. Yaitu nilai keadilan dan hak asasi manusia yang hidup dalam masyarakat, serta logika bahwa anak yang dapat dibuktikan secara biologis sebagai anak dari seorang pria seharusnya memperoleh hubungan hukum dengan ayahnya. Baik, selanjutnya yang nomor 3. Nah, penalaran hukum dengan relevansinya inferensi induktif merupakan cara berpikir yang bergerak dari fakta-fakta khusus atau kasus-kasus konkret menuju kesimpulan yang bersifat umum atau prinsip hukum baru. Nah, contohnya itu seperti penalaran induktif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Sebelum ada undang-undang khusus, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Nah, peristiwa pemukulan istri oleh suami, pelecehan psikologis, atau kekerasan ekonomi dalam rumah tangga kerap dianggap sebagai urusan domestik. Nah, bukan sebagai tindakan pidana. Baik, selanjutnya yang nomor 4 tentang Al-Istiqra' Al-Manawi. Nah, Al-Istiqra' Al-Manawi adalah metode penalaran hukum dalam Islam yang menggunakan pendekatan induksi maknawi, yaitu dengan menggabungkan berbagai dalil baik umum, khusus maupun kasus-kasus partikular untuk menyimpulkan suatu hukum universal atau prinsip hukum yang konsisten. Berbeda dari yang mengandalkan pengulangan. Istiqra' Manawi ini tidak memerlukan jumlah kasus yang banyak, melainkan berlandaskan pada makna yang mendalam dan substansi dari dalil-dalil tersebut dengan memperhatikan kondisi, konteks, dan petunjuk yang menyertainya. Nah, contoh hukum dari Al-Istiqra' Al-Manawi tadi yaitu pertama, larangan menyakiti sesama muslim. Nah, dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW terdapat larangan menyakiti sesama muslim. Namun larangan itu tidak selalu muncul disebut dalam berbagai situasi berbeda dengan berbentuk larangan yang beragam. Nah, salah satunya hadis Nabi tentang larangan membunuh sesama muslim. Nah, bunyinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, nomor 5.
Jawaban nomor 5, integrasi prefektif adalah suatu pendekatan dalam berpikir yang menggabungkan berbagai sudut pandang atau pendekatan baik normatif, filosofis, empiris maupun moral menjadi sebuah pemahaman yang utuh dan bulat. Nah, maksud dari pembaruan dalam pembaruan dalam pemikiran melalui integrasi perspektif bermakna bahwa pemikiran tidak boleh stagnan, tidak boleh hanya merujuk pada satu sumber atau satu tradisi tertentu saja, apalagi jika konteks sosial sudah berubah. Salah satu konkret dari pembaruan pemikiran melalui integrasi perspektif dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, sebelum undang-undang ini lahir, sistem hukum perkawinan ini berpegang pada hukum Islam, umat Kristen menggunakan hukum gereja, dan sebagian lainnya mengikuti hukum adat atau hukum kolonial Belanda. Nah, selanjutnya soal nomor terakhir, nomor 6, sebutkan dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan berpancingnya dengan pelanggaran hukum. Kita berikan hukum. Nah, ini penting dan keadilan